Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deheril Pratama Prasetya. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1 dalam modul NetaChat. Yang pertama dari 1.0.1. Oh ya, sebelumnya kelompok saya ada Iga Santoso Silalowo dan Ricky Alfian. Ricky Alfian akan membacakan dari materi 3 sampai 4, dan sedangkan Iga 5 sampai 6. Baik, saya akan memulai saja. Why should I take this module? Mengapa saya harus mengambil modul ini? Welcome to Basic Device Configuration. Selamat datang di Basic Device Configuration. Welcome to the first module in CCA Switching, Routing, and Wireless STT Channels. Selamat datang di modul pertama tentang CCNA, Switching, Routing, dan Wireless. You know that switching and router come with some built-in configuration. So why would you need to learning? Jadi kalian akan membutuhkan untuk mempelajari Fortinet configuration, switch, dan routers. Oke. Image that you propose some module train set. After you had set it, sebelum kamu memulai training ya atau latihannya, kalian akan you realize it that the track was just a simple overall stop and that the train cars only ran crosswise. You might want the track to be a figure eight same with a overpass. You want to have to train. Kalian akan mempunyai dua latihan, yaitu operation independently of its own and ability to move in defined directory. How could you make this happening? Bagaimana kita akan memulai pembelajaran ini? You would need to reconfigure the track and the control. Yang kalian butuhkan adalah reconfigure dan track dan control. It's the same with network device. Ini tentunya sama seperti network device juga. Same network administration unit detail control. Sebelum kita mempelajari jaringan administration extrimitator, yang kalian butuhkan adalah kedetailan kontrol pada device jaringan. This is means preset configuring switching and routers so that your network does what you want it to do. Modul ini memiliki banyak aktivitas pemeriksaan sintaks dan pelacak paket untuk membantu kita untuk mengambil keterampilan ini. Let's get started. Baik, mari kita mulai. What will e-learning to do in this module? Apa yang akan kita pelajari dalam modul ini? Oke. Yang pertama ada modul title, modul objektif. Di dalam modul title ada basic device configuration. Dari dalam modul objektif ada configuration device menggunakan security best practice, yaitu mengkonfigurasi perangkat menggunakan praktik terbaik keamanan. Oke, di sini ada topiknya, topik title sama topik objek. Di dalam topik title ini ada configuration switch
sama configuration switch with initial setting. Di dalam topik objektif ini ada konfigurasi initial setting on Cisco switch. Nah, konfigurasi dengan pengaturan awal. Dan yang topik objektif ini konfigurasi pengaturan awal pada sekelas Cisco. Dan yang kedua, configure switch port atau konfigurasi port switch. Konfigurasi switch port to meet network requirement. Konfigurasi switch membutuhkan atau memenuhi persyaratan pada jaringan ini. Oke. Dan secure remote access. Secure remote adalah izin jarak jauh untuk mengatur keamanan. Configure secure management access on switch. Konfigurasi akses manajemen aman pada sekelar atau switch. Basic router configuration. Jadi dalam basic router configuration adalah configure basic setting on router to router between to the current connected network using CLI. Konfigurasi pengaturan dasar pada router untuk menerapkan antara dua jaringan yang terhubung langsung menggunakan CLI. Verify directed connected network atau verifikasi jaringan yang terhubung. Verifikasi jaringan yang terhubung menggunakan dua, yaitu network verify connected between two network that are direct connected to a router. Oke. Ya, jadi verifikasi router ini dibagi menjadi dua, yaitu menyambung ke network sama koneksinya itu menyambung ke router tersebut. Yang selanjutnya ada 1.0.3, yaitu tentang video download dan install paket tracer. This is video will show you how to download and install packet tracer. Video ini akan menunjukkan cara mengunduh dan menginstal paket tracer. You will use packet tracer to simulate, creating, and testing network on your computer. Kamu akan menggunakan paket tracer untuk mempelajari dan membuat testing atau uji coba jaringan pada laptop kita. Dan paket tracer itu sangat menyenangkan untuk dikerjakan di rumah. Flexible software program that will give you the opportunity to use the network representation and the terrace that you have just learning to build network. Jadi kita di sini akan menggunakan flexible software untuk program, dan dia akan memberikan kita sebuah operasi gitu, sebuah jaringan itu untuk kita menggunakannya untuk mempraktekannya, istilahnya seperti itu. Dan dia juga ada tentang teori gitu untuk kita belajar jaringan di modul ini dan explore relatively complex LANs and WANs. Oke, di sini kita bisa mencari juga relatively kompleks dari LAN dan WANs. Student commonly use packet tracer too. Siswa umumnya menggunakan paket tracer untuk prepare for a creative exam atau bersiap untuk ujian sertifikat. Dan yang kedua, practice what they learn in network course atau praktik apa yang mereka pelajari di kursus jaringan. Share plan
their skill for a job interview, atau mengasah keterampilan mereka untuk wawancara kerja. Dan yang keempat, examine the impact of adding new technology into existing network design, dan memeriksa dampak penambahan teknologi baru ke dalam desain jaringan yang ada. Dan yang kelima, build their skill for jobs in the interview of things, membangun keterampilan mereka untuk bekerja di bidang Internet of Things, compete in global design challenge, atau bersaing dalam tantangan desain global. Lihat tantangan desain PT7 di Facebook. Packet Tracer is an extended learning tool used in many Cisco Network Academy. Packet Tracer membutuhkan clue atau tools bantuan untuk menggunakan Cisco Network Academy courses. Seperti itu. To obtain and install your company copy of Cisco Packet Tracer, follow these steps. Untuk mendapatkan dan menginstal salinan Cisco Packet Tracer, ikuti langkah berikut, yaitu langkah yang pertama, step pertama, login your Cisco Network Academy I'm Learning package. Yang kedua, select results atau pilih results. Yang ketiga, select download Packet Tracer. Dan yang keempat, select the versi terbaru dari Packet Tracer. Selanjutnya yang kelima, menyimpan file dalam komputer kita. Jalankan dan Packet Tracer seperti itu. Selesai. Dan step ke-6. Oke. Video getting started 104. Video getting started in Cisco Packet Tracer. Packet Tracer adalah sebuah alat bantuan untuk kita membantu simulasi untuk belajar lebih real atau lebih asli tentang di jaringan, dan dibagi menjadi 3, yaitu you can add device and contact them via cable of wireless. Dan yang kedua, yang pertama tadi itu, Anda dapat menambahkan perangkat dan menghubungkannya melalui kabel atau nirkabel. Dan yang kedua, you can select, delete, inspect, label, and group component with your network. Anda dapat memilih, menghapus, memeriksa, memberi label, dan mengelompokkan komponennya. Dan yang ketiga, you can manage your network by opening and accessing atau sample network. Anda dapat mengelola jaringan Anda dengan membuka jaringan yang ada. Contoh, menyimpan jaringan perangkat dan mengeditnya untuk menggunakannya pada profil atau privasi Anda, seperti itu. If you have used and programs such as word processor or speed hash. Jika Anda pernah menggunakan program apapun seperti pengolahan kata atau lembaran kerja, you are already familiar with. Kamu akan merasa familiar tentang file menu, commands lokal, the top menu bar. Oke, seperti itu. The open, save as, and exit command work. This is work for any program. Bila menu seperti open, save, dan save as
terus sama exit itu adalah terdengar sangat familiar jika kita pernah menggunakan atau mempelajarinya di sekolah yang sebelumnya atau semester yang sebelumnya. For any program, but there are two commands that are special to packet tracer. Di sini dibagi bisa bisa menjadi paket tracer spesial. The open sample command, perintah open sample akan menampilkan directory of robot example of future and configuration of various network and Internet of Things device include with packet tracer. Ini akan menampilkan contoh fitur dan konfigurasi berbagai perangkat jaringan dan Internet of Things yang membuatnya dibuat sebelumnya yang disertakan dalam paket tracer seperti itu. Dan the exit and logout command will remove the recent retention information for this is copy of packet tracer and request the next user of the copy of packet tracer. You do the login. Hello everyone, welcome to our Getting Started in Cisco Packet Tracer walkthrough video. In this video, I get to show... Maaf, kepencet. Dan ada perintah keluar dan logout untuk menghapus informasi pendaftaran untuk salinan paket tracer. Seperti itu. Dan jika kalian ingin video lengkapnya, videonya bisa kalian tonton sendiri. Lanjut ke 1.0.5 packet tracer logical and physical mode exploration. The network model, this is packet tracer physical mode PTPM. Pada jaringan program ini, pada modul ini kita akan mempelajari paket tracer physical mode atau PTPM. Activity many of the technologies that you can master in Cisco Network Academy courses. Oke. Di sini kita bisa mempelajari teknologi that you can master in. Kita akan dapat guru untuk membelajarkan di Cisco Packet Tracer Academy ini. It represents a simple version of how a SAM to medium-sized business network make look. Most of the devices in the server branch office and wired data center and are already deployed and configured. You have just been here to review. Jadi tugas kamu adalah untuk mereview ini. Nah, ini adalah paket tracernya. Oke. Seperti itu. Dan ini kita bisa mempelajarinya secara terus menerus. Tinggal kalian download saja. Ini ada link downloadnya. Baik, kita akan lanjut ke 1.1. 1.1 switchboard sequence. Before you can configure a switch, sebelum kita untuk konfigurasi switch, yang kalian butuhkan adalah matikan to turn in on the low the clock the 5 step, dan kita akan membutuhkan 5 step, yaitu step 1. First, the switch loads a power self test post. Yang pertama adalah test post. Program stored in room.
Oke, di dalam ruangan POS check the CPU subtype. Terus it tests the CPU, RAM, and protection of the flash device that make up the flash file system. Yang disimpan dalam POS memeriksa subsisi CPU. Dia menguji CPU, RAM, dan bagian perangkat flash yang dijalankan sebagai sistem berkas flash. Next, the switch loads the bootloader software. Berikut adalah switch membuat perangkat lunak. Bootloader adalah program kecil storage di ROM dan bisa dijalankan di immediately after POS actually completes. Di setel di POS berhasil diselesaikan seperti itu. Dan yang ketiga, the bootloader perform low level CPU installation. Bootloader merupakan instalasi CPU tingkat rendah. Instalasi the CPU regis. Ia menginisiasikan register CPU untuk mengontrolkannya. Memori fisik dipetakan, kuantitas, memori, dan kecepatannya seperti itu. Dan yang step 4, the bootloader instalasi the flash file system on the system board, yaitu bootloader menginisialisasi sistem berkas pada papan sistem. Dan yang kelima yaitu final atau akhir dari bootloader menemukan dan membuat citra perangkat lunak sistem operasi ISO default image to and memory and given memory dan memberikan control the switch over to the ISO dan memberikan kontrol dari switch ke IOS. Lanjut. 1.1.2 The boot system command. The switch advertisement to automatically boot by used information in the boot include variable. Apa artinya? Switch mencoba melakukan browsing secara otomatis dengan menggunakan informasi dalam variabel lingkungan boot. Jika variabel ini tidak ditetapkan seperti itu. Instead, the switch activation to load and execute the switch. Di program ini belum ditentukan, switch mencoba membuat dan menjalankan file extension pertanyaan yang dapat ditemukannya. Seperti itu pada Catley 2960 seri switch. The image file is normally. Itu file gambar di situ sangat normal untuk menyimpannya di berbagai nama yang sama di file yang sama seperti itu. The ISO operating system then initialized the interface using the Cisco ISO command prompt in the startup config file. Jadi ISO operating system ini bisa menggunakan Cisco ISO command prompt menggunakannya startup config file pada file config text di lokasi flash. In the example, the boot environment variable is set using the boot system.
Jadi boot ini kita bisa menggunakan variabel untuk menggunakan boot system pada global konfigurasi mode. Notice that the ISO is location. Jadi kita bisa mengetahui lokasi dari ISO redirect ke dalam folder, dan folder tersebut bisa berhasil atau bisa diketahui setelah menggunakan command show boot. Kalian akan mengetahui apa current iOS boot file is set to, seperti itu, dan kodenya adalah seperti ini. Kalian bisa perhatikan. The table defined as part the boot system command. Di sini ada berbagai part, berbagai command yang ada pada definition boot system, yaitu ada the main command, flash ada di the storage device, dan kode tersebut ini ada pada the path to file system. Yang selanjutnya the bin ini ujungnya adalah ISO dari nama file tersebut. Lanjut ke 3.1.3. Apa itu switch LED interpretation trackers? Cisco Catalyst switch have several status LED include like. Memiliki beberapa lampu indikator LED status. Kita dapat menggunakan LED tersebut to quickly monitor switch activity and performance, untuk memantau aktivitas dan kinerja switch dengan cepat. Switch of device module, the feature set will have defined. Dari gambar switch ini kita bisa melihat langkah-langkahnya pada gambar ini. Nah, the mode button 7 in the figure. Next, 114 atau 1114. Recovering from a system crash. Pemulihan dari kerusakan sistem. The boot leader performance access data into the system if the operation system cannot be used because of missing or damaged system file. Boot leader menyediakan akses ke dalam switch jika sistem operasi tidak dapat menggunakan karena file hilang atau rusak. The boot loader has command inline the provides access to file storage in flash memory. The boot loader memiliki baris-baris perintah yang menyediakan akses ke file disimpan dan memori flash. Dan boot loader can be accessed through control connection follow the steps. Jadi kita bisa melihat step-stepnya untuk bisa menggunakan file tadi. Yang step pertama, konekkan PC pada konsol atau pada konsol kabel, pada switch console port, dan konfigurasi terminal emulation software to connected to the switch, dan tunggu pada konfigurasi terminal mereka untuk saling terhubung. Dan yang kedua, unplug the switch power atau cabut kabel daya switch. Dan yang ketiga, reconnect the power record to the switch on, which is 15 second. Presses and hold down to mode button while the system LED is still facing green. Sambungkan kembali kabel daya ke switch dan dalam waktu 15 detik tekan dari dan tahan tombol mode saat LED sistem masih berkedip hijau. Yang step 4, continue pressing the mode button until the system
Let's brief about result green. Then release the mode button. Terus tekan tombol mode hingga LED sistem berubah menjadi kuning sebentar, lalu hijau pekat, lalu lepaskan tombol mode. Dan yang kelima ada boot loader switch. Command are present in the terminal emulation software on the PC. Perintah bootloader switch muncul di perangkat lunak emulation terminal pada PC. By default, the switch is meant to automatically boot of browsing information in the boot information variable. To view, untuk melihat patch pada switch boot information variable tipe the set command. Oke, ini set kita bakal cek di command itu di switch, dia bakal muncul informasi seperti ini. Lanjut. Nah, jika kita dir flash, dia bakal keluar seperti ini. Berarti ini kayak sama kayak nano. Nah, nol lagi. Ubuntu. Enter the boot sama dengan flash. Boot flash bla bla bla. Nah, masukkan ini. Dia bakal to set. Nah, keluar seperti itu. Lanjut. 115 switch management access. To prepare a switch mode remote management access, the switch must have a switch virtual interface SVI configured with IPv4 address and subnet mask or IP66. Untuk menyiapkan switch untuk akses manajemen jarak jauh pada switch harus memilih antara muka virtual switch SVI yang mengkonfigurasi dengan alamat IPv4 dan subnet mask atau alamat IP6 dan panjangan awalan untuk IPv6. Seperti itu. The CLP is a virtual interface, not a physical port on the switch. Keep in mind that to match the switch from a remote network, the switch must be configured with a default gateway. This is a very familiar to configuration the IP address information on host device. Perlu diingat kembali bahwa untuk mengolah switch dari jaringan jarak jauh, kita membutuhkan konfigurasi dengan gateway default. Caranya sangat mirip dengan konfigurasi informasi alamat IP dan perangkat host. Nah, seperti ini. Dari PC bisa nyambung ke switch, dan switch bisa ngaturnya bisa nyambung ke router. Seperti itu. Dan yang keenam, 116 switch the SVI configuration example. By default, the switch in configuration to have its management. Sebelum kita menggunakan default pada switch konfigurasi, yang kita butuhkan adalah manajemen kontrol pada VLAN yang pertama. All port are assessment to VLAN 1 be default. Yang satu adalah default melalui VLAN 1. Semua port ditetapkan pada VLAN 1 secara default demi keamanan menggunakan VLAN secara VLAN 1 untuk dianggap sebagai praktik terbaik. Seperti itu. Klik Add button and learning step to configuration switch management access. Oke, step 1. Configuration the management interface form interface configuration. Configuration
in IPv4 address and subnet mask in application to the management SVI of the switch. Dari dalam konfigurasi ini kita bisa menggunakan termuka VLAN alamat IPv4 dan subnet mask ditetapkan ke SVI management scalar seperti itu, dan tasknya yaitu ini yang menggunakan enter global configuration menggunakan configuration terminal, dan interface configuration menggunakan interface VLAN 99. Configuration the management menggunakan IP address, ini menggunakan masukkan IP address seperti configuration. Dan yang ke ini selanjutnya configuration the management interface IPv6. Jika kita bisa memasukkan jika kita pengen memasukkan IPv6, caranya seperti ini. Dan habis selesai configuration, kita pilih no shutdown dan habis itu end. The save konfigurasi tersebut menggunakan copy running config startup config. Next. Yang lab basic switch configuration. Dan kita bakal lanjut ke selanjutnya. 1.2.1. Kita bakal lanjut lagi ke materi yang kedua, 1.2 konfigurasi switch port. Oke. 1-to-1 duplex communication, komunitas duplikat. The port of a switch can be configuration implicitly for definite nets. Kapan port switch dapat dikonfirmasi secara independen untuk berbagai kebutuhan, yaitu pada topik. This topic include the how to configuration switch port, how to verification your configuration. Common error and how to troubleshoot switch configuration issue. Topik ini membahas cara mengkonfigurasi perangkat port switch, cara memverifikasi konfigurasi kesalahan umum, dan cara memecahkan masalah konfigurasi switch tersebut. Full duplex communication increases bandwidth office below both nets or connected to transmit and receive data simultaneously. Komunikasi duplikat pun meningkatkan efisiensi pita lebar dengan menggunakan kedua ujung koneksi untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. This is also known, pasti kalian pada tahu tentang bidirectional communication and is requested microsegment LAN created when a switch port has only one device. Jadi permintaan dari microsegmentation ini, kita hanya bisa menggunakan satu perangkat untuk connect dan operation in full duplicate mode, yaitu operasi sangat full duplicate mode. There is no collision domain switch assessment the switch port operation in full duplicate mode. Tidak ada domain terbakan yang terkait dengan port switch yang beroperasi dalam bentuk duplikat penuh. Unlike full duplicate communication, half duplicate communication included now. Tidak seperti komunikasi duplikat penuh, half duplicate communication rate format issue because data can flow in only one direction at a time. Komunikasi setengah duplikat bersifat setara. Terus komunikasi setengah duplikat menimbulkan masalah kinerja
karena data hanya dapat mengalir dalam waktu satu arah pada satu waktu yang sama. Half duplication connections are the typical older hardware. Yang sering kalian memerlukan koneksi setengah duplikat dapat biasanya terlihat pada perangkat keras yang lama, hardware the software the host. Half duplication have been replaced by switches that use full duplicate communication by default. Full duplicate communication terjadi pada gambar ini, switch saling menghubungkan satu sama lain. Dan half duplicate communication hanya satu switch yang menghubungkan. Lanjut ke 1 to 2. Configuration switch port. The physical layer switch port can be manually configuration which specifically duplicate and speed setting. Pada konfigurasi ini, port switch dapat dikonfigurasi secara manual dengan pengaturan duplikat dan kecepatan tertentu. Gunakan duplicates interface configuration pada mode command to manually specify the duplex mode for a switch port. Digunakan perintah pada konfigurasi terbuka duplikat untuk menentukan mode duplikat secara manual atau portnya switch. Use the interface configuration mode completely space the speed. For instance, ball switch in topology. Jadi caranya ada dalam gambar ini. PC1 menggunakan switch S1 dan yang S2 menggunakan PC2. Dan Ethernetnya ada FOF0/18. Ini adalah cara atau gambaran duplikat mode. Dan kegunaannya itu enter global configuration mode, yaitu menggunakan configure terminal, dan yang kedua interface atau INT post ether 0 0/0 atau F. Dan yang untuk duplikat modenya adalah duplex full caranya. Dan untuk mengetahui konfigurasi interface speednya adalah speed 100. Dan jika selesai pada konfigurasi tersebut, kalian akan bisa menggunakan N atau untuk mengakhiri semuanya. Dan save pada konfigurasi tersebut adalah copy running config startup config, seperti itu. The default setting for both duplicate and speed to switch port Cisco Catalyst 2960 and 3560 switch is auto. Mengatur default untuk duplikat kecepatan untuk port pada switch Cisco Catalyst 2960 dan 3560 adalah otomatis. Port dari port 10 atau 100 Mbps and operation hanya menggunakan full duplex mode pada set 1000 Mbps atau 1 Gbps. Auto negation is awfully maksud saya Gbps, seperti itu. Maaf, saya agak sedikit ngantuk. Is awfully when the speed and duplicate settings of the device connection to the port are unknown or many changes. Negosiasi otomatis berguna ketika pengaturan kecepatan dan duplikat pengaturan yang terhubung ke port tidak diketahui atau dapat berubah. Seperti itu. When connected to now device source as verify the detective workings or network device and best practice into manually set the speed and duplicate settings. Ketika terhubung ke perangkat yang dikenal sebagai server, stasiun kerja khusus atau perangkat jaringan, praktek yang terbaik adalah mengatur pengaturan kecepatan dan dapat kompleks secara manual. Ada Auto MDX
until recessive curtain cable tipe string talk or crossover. Di sini kita menggunakan string talk cable atau crossover. When connection device untuk menyambungkan ke dalam device tersebut. Switch to switch or switch to router connection requested using different Ethernet cable. Diperlukan untuk menghubungkan perangkat secara otomatis pada switch to router membutuhkan penggunaan kabel Ethernet yang berbeda. Seperti itu. When auto MDX is enabled, the interface automatically detect the request cable connection tipe string, talk, or cover. Seperti itu. Saat auto MDX diaktifkan, terbuka secara otomatis mendeteksi jenis koneksi kabel yang diperlukan dan mengonfigurasi koneksi dengan tepat. Dan yang kabel yang digunakan adalah straight mode sama atau crossover, seperti itu. Talk cable must be used to connected. Cross cable must be sangat sering digunakan pada koneksi device untuk membenarkan atau mempekerjakan pada atau ngerouters mempekerjakan seperti itu. Crossover cable must be used to connection to other switch and repairs untuk menghubungkan ke switch atau repeater lainnya, seperti itu. Itulah gunanya crossover cable. Switch auto MDX enable this type of cable can be used to connect to the device and interface automatically adjust to communicate successfully. Of default, Cisco switch the MDX auto interface configuration mode command enable the feature when using auto MDX on interface. The interface speed and duplicates must be set auto that the feature operation correction. Dengan pada switch Cisco yang lebih baru, perintah MDX auto interface di konfigurasi mode mengaktifkan fitur tersebut, seperti itu. Yaitu adalah caranya MDX auto untuk mengaktifkan fitur tersebut. Dan kita bisa melihat kontrol alternate-nya dengan kode ini. Next 2.4 switch verification commands. The table summarily sum the useful switch certificate command. Berikut merangkum beberapa perintah verifikasi sekelar yang paling berguna, yaitu ada display interface status and configuration menggunakan show interface ID, display correction startup config menggunakan display atau show startup config, display correction running config show running config menggunakan perintah yang sebelumnya yaitu show flash dan menggunakan display layar pada perangkat keras, dan software status. Display history of command Ethernet. Jadi kita bisa melihat historinya yaitu show history, dan display IP information about interface. Show IP6 interface titik ID. Display the MAC address table. Show MAC address table. Yang ke 1.25 verifikasi switch port configuration. The show running config command be used to verify that the switch has been correction configuration. From the sample abbreviate of it 1 S1. Some information is shown in figure.
Beberapa informasi penting ditunjukkan pada gambar tersebut. Oke. So running config, dia akan memunculkan informasi berbagai banyak ya. Ada portnya, switchnya, LAN-nya, mode aksesnya, IP-nya, IPv namanya juga, dan gateway-nya juga. Nah, ini interface fast ether 0 menggunakan cara seperti ini untuk mengetahui kecepatan jaringan yang kita gunakan, dan banyak lagi. Lanjut, yaitu 1 to 6 network access layer issues. The output from the show interface command is usefully for detecting command media issue, dan output yang pada show interface terjadi pada kolom ini. Kita bisa ngeliat langsung saja. Show interface fast ether 0/18. Dia akan mengeluarkan line protokol untuk menginformasikan apakah koneksi apa tidak. Seperti itu. Dan the first parameter fast ether 0 is up, yaitu disitu fast ether 0 aktif. Reveal the hardware layer and included when the system interface is received in carry detecting sinyal, untuk bisa mendeteksi sinyal masuk pada ini program ini, seperti itu. Dan jika kita menggunakan slow interfaces, dia akan menghasilkan lebih detail lagi seperti ini. Wow. Some media error are not stable enough to cause the circuit to fail, but those cause network performance issue. Jadi tabel ini akan menunjukkan command error pada show interface command. Input error sesuai dengan total number of error. Rounds ada frame the hours because the similar the minimum, atau frame yang dibuang karena lebih kecil dari ukuran frame minimumnya. Ada giants atau raksasa, frame yang dibuang karena melebihi ukuran frame maksimum pada media. Dan ada CRC error and generated when the calculate checksum is not the same as the checksum received. Kesalahan verifikasi dihasilkan ketika checksum yang dihitung tidak sama dengan ekstensif yang diterima. Dan yang kesalahan yang dikeluarkan adalah jumlah semua kesalahan yang mencegah transmisi akhir. Jika ada di collection, number if mistake in travel because of the Ethernet collection. Dan yang terakhir ada late collections. Collection the cost after 512 bits, atau tabrakan yang terjadi pada 512 bit frame yang telah ditransmisikan, seperti itu. Dan yang terakhir ada 1 to 7 interface input and output error. Input error is the sum of all error in datagram that were recursive on the interface being expectation. Kesalahan input ya adalah jumlah semua kesalahan dalam data program yang diterima pada antarmuka yang sedang diperiksa. Ada yang tadi tuh run, giant, CRS, no butter, frame, bla 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 segala macam. The represent input error from the show interface. Show interface tadi tuh kita bisa melihat berbagai informasi yang ada gitu di dalam itu. Dan yang tadi itu yang ada run, giant, CRC bakal keluar jika itu error, dan sudah saya jelaskan di table sebelumnya. Dan output errornya, the sum of the error atau kesalahan keluarannya adalah jumlah semua kesalahan yang mencegah transmisi akhir dalam datagram keluar dari antarmuka yang sedang diperiksa, seperti itu.
ada collection sama let collection seperti itu. Dan collection itu adalah tabrakan dalam mode operation half duplex. Nah, half duplex seperti itu. Dan let collection adalah tabrakan akhir mengacu pada tabrakan yang terjadi pada 512 GB seperti itu. Bits of the frame have been transmitted, atau bit bingkai telah ditransmisikan pada kabel yang berlebihan seperti itu. Selanjutnya ada 128 troubleshooting network access layer issues. Most important issue the after switch network are encoded during. Sebagian besar masalah yang menunjukkan pemeliharaan jaringan yang dialihkan ditemui secara implementasi awal. Technically after is install a network continued to operation with problems. Masalah dipasang jangan terus beroperasi tanpa masalah, namun kabel tersebut bisa rusak. Tanpa masalah namun kabel itu tetap rusak dan berubah perangkat baru tersambung ke saklar yang memerlukan perubahan konfigurasi saklar seperti itu. Dan ini adalah urutan programnya yang tentang kesalahan seperti itu. Nah, dia seperti membuat algoritma. Yes, no. Performance to interface, ada don't document the issue seperti itu. Use the show interface command to check the interface status. Kalian bisa menggunakan show interface untuk ngecek kesalahan-kesalahan yang telah terjadi pada program yang sebelumnya. Dan di sini ada 1.2.9 syntax checker konfigurasi switch port. Ini adalah kode untuk mengecek syntax checker tersebut. Nah, yaitu copy running config startup config seperti itu. You have successfully configuration duplex speed the and NDX setting on switch interface and saved the configuration to NVRM. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ricky Alfian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan telnet operation. Di sini ada beberapa penjelasan atau materi dari 1.3, 1.1.36. Pertama ada telnet operation. You might not always have direct access to your switch. When you need to configure it, you need to be able to access it remotely, and it is imperative that your access is secure. This topic discusses how to configure secure shell atau SSH for remote access. A packet tracer activity gives you the opportunity to try this yourself. Telnet use TCP port 23. It is an older protocol that uses unsecure plain text transmission of both login, authentication, username and password, and the data transmitted between the communicating device. Threat actor can monitor packets using Wireshark. For example, in the figure, the threat actor capture an username admin and password CCNA from a telnet session. Anda mungkin tidak selalu memiliki akses langsung ke switch. Saat Anda perlu mengkonfigurasi, Anda harus
dapat mengaksesnya dari jarak jauh, dan akses Anda harus aman. Topik ini membahas cara mengkonfigurasi secure shell SSH untuk mengakses jarak jauh aktivitas paket tracer, memberi Anda kesempatan untuk mencobanya sendiri. Telnet menggunakan protokol TCP/IP23. Ini adalah protokol lama yang menggunakan transmisi teks biasa yang tidak aman untuk autentikasi login, nama pengguna, dan kata sandi, dan kata yang dikirimkan antara perangkat yang berkomunikasi. Seorang pelaku ancaman dapat memantau paket menggunakan WireShark. Misalnya, pada gambar pelaku ancaman menangkap nama pengguna admin dan kata sandi CCNA dari sesi telnet. Selanjutnya, SSH operation. Secure Shell SSH is a secure protocol that uses TCP port 22. It provides a secure, encrypted management connection to a remote device. SSH so replace telnet from management connection. SSH provides security for remote connection by providing strong encryption when a device is the authenticated username and password, and also for the transmitted data between the communication device. For example, the figure show a WhatsApp capture of an SSH session. The threat actor can track the session using the IP address of the administrator device. However, unlike Telnet, with SSH, the username and password are encrypted. Secure Shell SSH adalah protokol aman yang menggunakan port TCP 22. Protokol ini menyediakan koneksi manajemen yang aman, transkripsi ke perangkat jarak jauh. SSH harus menggantikan Telnet untuk koneksi manajemen. SSH menyediakan keamanan untuk koneksi jarak jauh dengan menyediakan enkripsi yang kuat saat perangkat diautentikasi. Nama pengguna dan kata sandi juga dapat dan juga untuk data yang dikirimkan antara perangkat yang berkomunikasi. Misalnya, gambar tersebut menunjukkan rekaman WireShark dari sesi SSH. Pelaku ancaman dapat melacak sesi tersebut menggunakan alamat IP perangkat administrator, namun tidak seperti Telnet dengan SSH, namun pengguna dapat kata sandi dienkripsi. Selanjutnya, verify the switch support SSH. To enable SSH on the Catalyst 2960 switch, the switch must be using a version of the iOS software including cryptography, encrypted features and capabilities. Use the show version command on the switch to see which iOS the switch is currently running, and iOS file name that include the combination K9 support cryptographic encryptable, the feature and the capabilities. The example show the output of the show version command. Verifikasi switch mendukung SSH. Untuk mengaktifkan SSH pada switch Catalyst 2960, switch tersebut dapat menggunakan versi perangkat lunak
iOS yang mencakup fitur dan kemampuan kriptografi atau transkripsi menggunakan perintah show version pada switch untuk melihat iOS mana yang sedang dijalankan switch tersebut. Nama file iOS yang menyertakan kombinasi K9 mendukung fitur dan kemampuan kriptografi transkripsi. Contoh tersebut menunjukkan output dari perintah show version. Selanjutnya ada configure SSH. Uh, before configuring SSH, the switch must be minimally configured with a unique hostname and the correct network connectivity setting. Step 1. Verify SSH support. The use show IP SSH command to verify that the switch support SSH. If the switch is not running an iOS that support cryptography features, this command is unicronized. Next, step 2, configuration the IP domain. Configuration the IP domain name. The network using the IP domain name global configuration mod command. In the figure, the domain name full name is cisco.com. Next, step 3, generate RSA key phrase. Not all version of the iOS default to SSH version 2 and SSH version 1 has no security faults. Configure SSH version is the IP SSH version 2 global configuration mode command generation and RSA key phrase automatically. Enable SSH. Use the crypto-key generate raise global configuration command to enable SSH server on the switch and the generate as RSA key pair. When generation RSA keys, the administrator is prompted to enter a modulus length. The sample configuration in the figure use a modulus size of the bits. A longer modulus length is more secure, but it takes long to generate and to use. Note: to delete the RSA key pair, use the crypto key zerois RSA global configuration mode command after the RSA key pair is deleted. The SSH server automatically disabled. Next, step 4, configuration user authentication. The SSH server can authenticate user locally or using an authentication server to use the local authentication method. Create the username and password pair using the username secret password global configuration mode command. In the example, the user admin is assigned the password count. Step 5, configuration the VTE lines. Enable the SSH protocol on the VTE lines by using the transport input SSH line configuration mode command. The catalyst has the VTE line strength from to this configuration prevents non-SSH such a talent command and limits the switch to accept only SSH connection. Use the line VTE global configuration mode command and the login local and configuration mode command to the require
local authentication for SSH connection for the local username database. Next, step 6. Enable SSH version 2. By default, SSH support the version 1 and 2. When supported both version, this show in the show IP SSH default as supporting version. Enable SSH version using IP SSH version global configuration command. Yang pertama ada langkah 1, verifikasi dukungan SSH. Gunakan perintah show IP SSH untuk memeriksa bahwa switch mendukung SSH jika switch tidak menjalankan iOS yang mendukung fitur kriptografi. Perintah ini tidak dikenali. Lanjutnya langkah 2, configuration IP the domain. Next ke 1.3.5. Vary SSH in operational on the PC and SSH client. Such a PuTTY is used to connect to an SSH server. For example, assume the following is configured. SSH is enabled on switch 1 S1, interface VLAN 99 SVI with IPv4 address 172.168.19.11 on switch 1 S1, PC1 with IPv4 address 172.168.19.21. Pada PC klien SSH seperti PuTTY digunakan untuk terhubung ke server SSH. Misalnya asumsikan konfigurasi berikut. Yang pertama ada SSH diaktifkan pada sekelar S1, lalu antar muka VLAN 9 S1 SVI dengan alamat IPv4 dengan nomor 172.169.11 pada sekelar S1, lalu PC1 with IPv4 address 172.169.21. When connected, the user ID prompted for a username and password. As the show in the example using the configuration for the previous example, the username admin and password CCNA are the entered after entering the correct combination. The user is connected via SSH to the command the line interface CLI on the Catalyst 2960 switch. Saat terhubung menggunakan diminta memasukkan nama pengguna dan kata sandi seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Menggunakan konfigurasi dari contoh sebelumnya, nama pengguna, admin, dan kata sandi CCNA dimasukkan. Setelah dimasukkan kombinasi yang benar, pengguna terhubung melalui SSH ke antarmuka baris perintah CLI pada saklar Catalyst 2960. Next, ada ke 1.3.6, packet tracer configure SSH. SSH solve the replace telnet for management connection. Telnet use the insecure plain text communication. SSH provides the security for remote the connection by providing all transmitted data between device in this activity. Will secure a remote switch with password encryption and SSH.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan basic router configuration. 1.4.1 yaitu configuration basic router setting. Up to now, this module has only covered switch. If you want device to be able to send and receive data outside of your network, you will have to configuration routers. This topic teaches you basic router configuration and provides to syntax checkers and the packet tracer activity so you and practice this skill. Cisco routers and Cisco switches have many similarities. They support a similar model operating system, similar command structures, and many of the same the commands in the education. Both devices have the similar initial configuration steps. For example, the following configuration text solve always the performat name the device to distinguish the in from order routers and configuration password as shown in the example. Configuration a banner to provided legal notification. Of the authorized access as the show in the example. Step the change on the router as shown in the example. Hingga saat ini, modul hanya mencakup switch. Jika Anda ingin perangkat dapat mengirim dan menerima data di luar jaringan Anda. Anda harus mengkonfigurasi router. Topik ini mengajarkan Anda konfigurasi router dasar dan menyediakan dua pemeriksa sintak dan aktivitas pelacak paket sehingga Anda dapat melatih keterampilan ini. Router Cisco dan switch Cisco memiliki banyak kesamaan. Keduanya mendukung sistem operasi modal yang sama, struktur pemerintah yang sama, dan banyak perintah yang sama. Selain itu, kedua perangkat memiliki langkah konfigurasi awal yang sama. Misalnya, tugas konfigurasi berikut harus selalu dilakukan: beri nama perangkat untuk membedakan dari router lain dan konfigurasi kata sandi, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Lalu, konfigurasi banner untuk memberikan pemberitahuan hukum tentang akses tidak sah seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Lalu, simpan perubahan pada router seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Lanjut 1.4.2. Syntax checker configure basic router setting. In this syntax activity, you will configure basic setting for R2. Lanjut di 1.4.3 dual stack topology. One distinguish the feature between switch and router is the type of interface supported by each. For example, layer 2 switch support LANs, therefore they have the multiple phase the Ethernet or gigabit Ethernet ports. The dual stack topology in the figure is the used demonstrate the configuration of router IPv4 and IPv6 interface. Next, 1.4.3. Router supports
LAN and WANs and interconnect different types on network. Therefore, they support many types of the interface. For example, get to each RS have on the or two integrated gigabit internet interface and high speed one interface card HAWI IC slots to comment mode other types on network interface, including serial DSL and cable interface. To be valid, the interface must be configured with at least one IP address. Use the IP address subnet max, and the IPv6 address prefix interface configuration command. Activated by default, LAN dan WAN interface are the activated shutdown. To enable an interface, it must be activated using the shutdown command. This is similar to powering on the interface. The interface must also be connected to another device, a host, a switch, or another router for the physical layer to be active. Description: optionally, the interface call also be configured with the short description of up to 240 characters. Is good practice to configure a description on each interface on production networks. The benefit on interface description are quickly realized as they are helpful in troubling and editing third-party connection and contact information. Router mendukung LAN dan WAN dapat menghubungkan berbagai jenis jaringan. Oleh karena itu, router mendukung banyak jenis antarmuka. Misalkan G2ISR memiliki satu atau dua antarmuka Gigabit Ethernet terintegrasi dan slot high speed WAN the interface card untuk mengakomodasi jenis antarmuka jaringan lainnya termasuk antarmuka serial DSL dan kabel. Agar tersedia suatu antarmuka harus dikonfigurasi dengan setidaknya satu alamat IP. Gunakan perintah konfigurasi termuka IP address subnet max dan IPv6 address prefix. Diaktifkan secara default antarmuka LAN WAN. Tidak diaktifkan shutdown. Untuk mengaktifkan antarmuka tersebut harus diaktifkan menggunakan perintah no shutdown. Ini mirip dengan menyalakan antarmuka. Antarmuka tersebut juga harus dihubung ke perangkat lain, hub, switch, atau router lain agar lapisan fisik aktif. Deskripsi: secara opsional, antarmuka juga dapat dikonfigurasi dengan deskripsi singkat hingga 240 karakter. Sebaiknya konfigurasi deskripsi pada setiap antarmuka dapat jaringan produksi. Manfaat deskripsi antarmuka dapat segera dirasakan karena membantu dalam memecah masalah dan mengidentifikasi koneksi ketiga informasi kontak. Contoh berikut menuju konfigurasi untuk antarmuka pada R1. Selanjutnya 1.4.5. In this syntax checker activity, you will configure R2 with IPv4 and IPv interface configuration Gigabit Ethernet. Use the Ethernet interface configuration mode, configuration IPv4 and subnet max 255.250, configuration the IPv address 2000
Nah, dalam aktivitas pemeriksa sintaks ini Anda dapat mengkonfigurasi R2 dengan termuka IPv4 dan IPv6-nya. Lanjut ke 1.4.6. Loopback interface. Another common configuration of the Cisco IOS routers the enabling a loopback interface. The loopback interface is a logical interface that is the internal to the router. It is not assigned to a physical port and can never be connected to any other device. It is considered a software interface that is automatically placed in the up state as long as the router is functioning. The loopback interface is useful in the testing and managing a Cisco IOS device because the ensures that always one interface will always be available. For example, it can be used for testing purposes, such as the testing internal processes by emulating network behind the router. Loopback interface are also commonly used the environments to create additional interface. For example, you can create multi-loopback interface on a router simulate for the network for configuration practice and testing purposes. In the curriculum, we often use a loopback interface to simulate a link to the internet, enabling and assigning a loopback address is simple. Konfigurasi umum lainnya dari router Cisco IOS adalah mengaktifkan antarmuka loopback. Antarmuka loopback adalah antarmuka logis yang bersifat internal pada router. Antarmuka ini dapat ditetapkan port fisik dan tidak dapat dihubungkan ke perangkat lain. Antarmuka ini dianggap sebagai antarmuka perangkat lunak yang secara otomatis ditempatkan dalam status aktif selama router berfungsi. Antarmuka loopback adalah antarmuka logis. Antarmuka loopback berguna dalam pengujian dan pengelolaan perangkat Cisco IOS karena memastikan bahwa setidaknya satu antarmuka akan selalu tersedia. Misalkan, antarmuka ini dapat digunakan untuk tujuan pengujian seperti penguji proses, perutean internal dengan meniru jaringan di belakang router. Antarmuka loopback juga umum digunakan di lingkungan lab untuk membuat antarmuka tambahan. Misalnya, Anda dapat membuat beberapa antarmuka loopback pada router untuk mensimulasikan lebih banyak jaringan untuk keperluan praktik konfigurasi dan pengujian. Dalam kurikulum ini, kami sering menggunakan antarmuka loopback untuk mensimulasikan tautan ke internet. Mengaktifkan dan menetapkan alamat loopback sangatlah mudah. Selanjutnya, 1.4.1.7 packet tracer configure router the interface. In this packet tracer activity, you will configure it with IPv4 and IPv6 addressing. Dalam selanjutnya packet tracer configure route interface. Dalam aktivitas packet tracer, Anda akan mengkonfigurasi router dengan pengalamatan IPv4 dan IPv6 yang ada di contoh di sini tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Iga Santoso Silaloho.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang verification command, yang artinya itu perintah verifikasi antarmuka. There is no point in configuring your router unless you verify the configuration and connectivity. This topic convert the command to us to verify direct connect networks. Di sini tidak ada gunanya mengkonfigurasi router Anda kecuali Anda memverifikasi konfigurasi dan konektivitasnya. Di topik ini membahas perintah yang digunakan untuk memverifikasi jaringan yang terhubung langsung. Ada beberapa perintah show yang dapat digunakan untuk memverifikasi operasi dan konfigurasi suatu antarmuka. Selanjutnya yaitu show following command are especially useful to quick identify the status of an interface. Nah, yang pertama itu show if interface brief and show if address 6 interface brief. Yang kedua yaitu show running config interface. Yang ketiga show off router and show if address 6 router. Nah, selanjutnya ke verifikasi status antarmuka. The output of the show if address interface brief and show if address 6 interface brief command can be used to quick reveal the status of all interface on the router. Nah, di sini menjelaskan tentang you can verify that the interface are active and operational as indicated by the status of off and protocol of off as shown in the example. A different out would indicate a problem with either the configuration of the cabling. Selanjutnya tentang verifikasi if address 6 link local and multicast address, yaitu verifikasi alamat tautan lokal dan multicast. Di output dan perintah show IP address 6 ini menampilkan dua alamat IP address 6 yang dikonfigurasi per antarmuka. Satu alamat adalah alamat unicast global IP address 6 yang dimasukkan secara manual. The show IP address 6 interface gigabyte hard 0/0 command display the interface status and all of the IP address 6 address logging to the interface. Along with the link local address and global unicast address, the output includes the multicast addresses assigned to the interface, beginning with prefix FF2 as shown in the example. Selanjutnya yaitu verifikasi interface configuration atau verifikasi konfigurasi antarmuka. The output of the sound running config interface command display the current command applied to the specific interface ISO, dan ini adalah bentuk kodenya. The following two commands are used to gather more detailed interface information. Nah, ada dua perintah yang digunakan dalam kode tersebut, yaitu show interface, di mana yang show interface ini yaitu menampilkan informasi antarmuka dan jumlah aliran paket untuk semua antarmuka pada perangkat. Yang kedua, show IP interface and show IP address 6 interface. Kegunaannya ini yaitu menampilkan informasi terkait IP address port dan IP address 6 untuk sebuah antarmuka pada router. Selanjutnya ke verifikasi routers atau verifikasi root. The output the show IP router and show IP address 6 router command reveal the three directory connect network
entries and the 3 local host router interface entries as shown in the example. The localhost router has an administrative distance of. It also has a max IP address for. Di sini ada kodenya. Selanjutnya, huruf C di samping root dalam tabel peruteran menunjukkan bahwa ini adalah jaringan yang terhubung langsung. Bila antarmuka router dikonfigurasi dengan alamat unicast global dan dalam status up, awalan dan panjangan awalan IP address 6 ditambahkan ke tabel peruteran IP address 6 sebagai router yang terhubung. Selanjutnya yaitu filter show command output atau output perintah filter show. Command that generate multiple screen of output are by default paused after lines. At the end of the paused output, the mode next display. Nah, di sini yaitu di akhir output yang dijeda, text more akan menampilkan. Menekan enter akan menampilkan barisan berikutnya dan menekan bilah spasi akan menampilkan rangkaian baris berikutnya. Nah, kita menggunakan terminal length untuk menentukan jumlah baris yang akan ditampilkan. Nah, nilai 0 yaitu mencegah router berhenti di antara layar output. Nah, selanjutnya yaitu fitur lainnya. Di fitur lainnya yang sangat berguna yang meningkatkan pengalaman penggunaan di CLI adalah penyaringan output show. Perintah penyaringan dapat digunakan untuk menampilkan bagian output tertentu. Untuk mengaktifkan perintah penyaringan, masukkan karakter Viva setelah perintah show, lalu masukkan parameter penyaringan dan ekspresi penyaringan. Next, selanjutnya syntax seeker filter show command output atau periksa sintaks filter tampilan keluar perintah. In this syntax text activity, you will filter output for show commands. Nah, di sini kita menyuruh untuk menampilkan sintaksnya. Selanjutnya yaitu command history filter atau fitur riwayat perintah. The command history filter is useful because it temporarily stores the list of executed command to bear quickly. To recall command in the history buffer, press Ctrl P or the upper key. The command output begins with the most recent command. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tadi. By default, command history is enabled and the system captures the last 10 command lines in its history buffer. Use the show history prefix axis command to display the context of the buffer. It is also flexible to interest the number of command lines that the history buffer records during the current terminal session only. Use the terminal history size user axis command to increase or decrease the size of the buffer. Next, selanjutnya syntax seeker command history filter atau pemeriksaan sintaks fitur riwayat perintah. Next, selanjutnya left configuration basis router setting. Skill practice option. You have the option to practice the following skill. Part 1, set up the topology and initialize device.
Part 2, configuration device and verifikasi connectivity. Part 3, display router information. You can practice the skill using the packet tracer or like Gitmin if available. Selanjutnya, what did we learn in this module? Configuration a switch with initial setting. After a Cisco switch is powered on, it goes through a 5-step boot sequence. The boot main variable is set using the boot system global configuration mode command. The IOS is located in the distant folder and the folder path is specific. That boot loader has a command line that provides access to the files stored in flash memory. To prepare a switch for remote management access, the switch must be configured with an IP address and a subnet next to manage the switch from a remote network. Sekian, terima kasih presentasi saya.